harus ada cara yang terbaik untuk menuntaskan kasus ini. Tidak hanya soal menuntaskan kasus ini saja, tapi kemudian yang ditunggu publik adalah tidak sampai di sini saja, di dua tersangka ini. Nah, ini gimana cara meyakinkan publik ini? Itu tadi saya katakan, step pertama itulah yang akan meyakinkan publik. Berdasarkan pengalaman saya, melihat uang yang begitu banyak, Mbak Adisti, dengan tempatnya ada di berangkas, ada yang di koper, ada yang di tas. Kemudian bentuknya pun ya mata uang dolar, mata uang dolarnya Amerika dan Singapura, mata uang Indonesia juga ada, rupiah. Kemudian ada yang diplastikin doang, ya kan? Ada yang ditutup karton. Kemudian ada yang tumpukannya itu jadi satu, ada yang terpisah-pisah. Itu kan kalau dari Anda sebagai penyidik itu artinya ada sign itu kan? Itu artinya bisa jadi yang ya uang itu dari berbagai macam sumber. Jangka waktunya pun pasti ada tahapan-tahapan. Artinya bisa banyak kasus itu, nggak cuma 3. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat ya barang bukti yang ada begitu banyak, ya maka tentu kasus ini tidak mungkin tidak berkembang. Ya makanya saya bilang tidak mungkin tidak berkembang. Saya katakan itu, ya karena dalam kasus korupsi, Mbak, ada 3 struktur pelaku korupsi. Pertama adalah intellectual daeder. Intellectual daeder adalah orang yang dia menjadi otak dari pelaku korupsi. Dia menjadi otak karena kekuasaannya, karena jabatannya, karena kedudukannya. Di bawah itu ya baru dia adalah koordinator. Dia yang menyerap apa yang diperintahkan oleh intellectual daeder, kemudian dia nanti akan menyuruh eksekutor untuk memastikan. Kalau melihat barang bukti ini masuknya perannya ke yang mana? Ini levelnya? Saya lihat ya bisa jadi masih ada yang lebih tinggi. Itu yang pertama. Masih ada. Ini masih berarti ada. Bukan intelektual. Bisa jadi, ya kan? Karena posisinya kemarin mengatakan ada yang punya ketika kompers. Ada yang punya, ya kan? Nah itu yang menarik, yang harus didalami. Walaupun bisa jadi alibi, tapi menurut saya itu pertama. Ya, kemudian yang kedua, ya itu bagaimana bisa diungkap bukan hanya ke atas, ke kanan, tapi juga ke bawah. Nah makanya kenapa Polri aja, ya hanya dalam beberapa waktu penyidikan berhasil mengunci 2 tersangka, berhasil mengunci 3 kasus. Dari sebelumnya 1 kasus loh yang waktu di Kompes ya, Mbak. Kemudian dari yang sebelumnya tidak menemukan apa-apa, serentak dalam 1 hari 12 tempat langsung digeledah dengan gerak sunyi, senyap dan kedap. Plus ada tambahan 1 lokasi jadi 13. Itu dalam waktu sini, apalagi perkembangan yang begitu banyak. Dan saya yakin bahwa teman-teman Polri pun juga pasti akan terus berkomunikasi dengan teman-teman kejaksaan. Dan saya pikir inilah tanggung jawab moral dari 9 penyidik yang ditunjuk itu, ya. Itu juga teman-teman juga. Jadi di polisi, di Kortas Tipikor itu juga SKPK juga, Mbak. Kemudian kalau di mana? Di kejaksaan juga SKPK juga, gitu. Sama kemarin penyerahan Bang Toto, Kak Kortas Tipikor dan Pak Rudi Margona, PLT Rudi Margono, PLT Jampitsus, itu kan dari SKPK juga. Nah, ini yang kemudian ingin dilakukan oleh kedua instansi, ya. Tolonglah percaya untuk saat ini. Kami pikir saat ini kita tetap ya, walaupun ini kita menaruh kepercayaan, tetap ketidakpercayaan harus kita simpan gitu kan. Kenapa? Karena tadi kita butuh step awal untuk percaya. Step awal untuk percaya adalah dengan melakukan penahanan. Itu bagi saya itu aja. Kalau dilakukan penahanan, saya pikir setidaknya langkah penyidik ke depan, mau ke kanan, mau ke kiri, mau ke tengah, mau ke belakang, mau kemudian melakukan tindakan penyidikan, seperti menggeledah, menyita, ya kan, mentapin tersangka yang sebanyak-banyaknya, itu akan lebih mudah dibandingkan dengan tadi dari startnya saja, ya ternyata kontroversi, ya itu pasti akan sangat sulit bagi saya.